Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang senapan angin gejluk, khususnya komponennya. Senapan angin gejluk merupakan salah satu senapan angin ciri khas dari Jawa, yaitu cara pengisian pompanya dengan menggunakan gejluk atau biasa dikocok. Jadi kita orang Jawa untuk mengisi senapan angin itu digejluk itu dikocok, jadi istilahnya senapan gejluk. Ada juga yang nyebut senapan locok karena cara mengisi pompa dengan dilocok. Oke, senapan angin gejluk ini sistemnya itu seperti senapan angin PCP pada umumnya, yaitu menggunakan sistem knock open valve. Namun dengan berkembangnya zaman, senapan angin PCP itu dimodifikasi menggunakan pompa gejluk. Karena pompa PCP-nya juga cukup mahal, pompa tekanan tinggi, rata-rata 1 juta ke atas pompanya saja. Kalau gejluk ini relatif murah dibandingkan PCP yang impor maupun yang murni, karena gejluk berkisaran harga 1 jutaan, ada yang 2 jutaan, ada yang 3 jutaan, tergantung spek dan kelengkapan yang dimilikinya. Oke, langsung saja pada video ini saya ingin sharing sistem kerja senapan angin gejluk termasuk komponen-komponennya. Oke, mari kita lihat ini. Ini saya kemarin gambar komponen senapan angin gejluk mulai dari ujung sampai ke pangkal. Oke, kita mulai dari ujung. Dari ujung ini ada nipel untuk peredam, atau dia koplernya untuk penempatan peredam. Dia menggunakan berat luar. Itu selain untuk tempat peredam, dia juga untuk stoppernya laras. Di dalam ini ada laras, ini barel, ini laras. Larasnya umumnya menggunakan OD8, ada juga yang 9, ada yang 13. Kalau yang OD8 ini, yang saya gambar ini menggunakan serumbungnya ini. Jadi barel cover, jadi kondomnya laras. Jadi nanti kalau suatu saat sobat berdealer nggak sengaja kebentur, itu cukup aman karena yang kebentur nanti serumbungnya. Kalau yang tanpa serumbung atau kelihatan larasnya itu rawan bengkong. Tapi kalau larasnya itu D13 juga aman karena dia kecil, utuh, besar, tanpa serumbung pun aman, kecuali dia D8 tanpa serumbung itu rawan. Kemudian ini ada visir depan, kemudian bawahnya ini stopper untuk pompa. Jadi ada 3 susunan pompa, ada 3 susunan pipa. Yang paling atas ini laras sama serumbung jadi satu. Yang bawahnya ini tabung untuk penampungan udara angin. Yang paling bawah ini adalah pompa untuk gejluk. Kalau PCP dia nggak pakai pompa ini, cuma sistemnya sama, ada laras, ada tabung, tapi tanpa pompa. Nah, kita mundur lagi. Ini ada tuas, ada untuk seker, tuas sekernya. Jadi di sini ada seker. Jadi untuk naiknya seker, pengisian pompa. Ini tabung pompa, pump tube. Kemudian ini air tube, tabung udaranya di sini. Kemudian ini sudah serumbung, sudah ini ada needle valve, jadi ada ventilan. Jadi nanti dia ketika dipompa dia buka, dia selesai pompa dia tutup. Jadi terus seperti itu ketika sobat berdealer memompa. Ini pompa rata-rata gejluk itu menggunakan OD16. Namun tabung ini menggunakan OD mulai 16, 19, 22 dan 25. Ini coba saya cek. Ini saya cuma sekedar gambar, ini saya gambar OD22. Jadi nanti seperti ini kurang lebih. Kalau ini tabung bawahnya menggunakan OD16, diameternya 16. Kemudian laras ini OD8. Kemudian serumbung, ini serumbung, dia OD13.
Ya seperti itu. Kita lanjut ke belakang. Ini ada spring, jadi untuk mengembalikan needle valve tadi. Ventilannya dia kena angin, tekanan udara, dia buka, langsung kena per, nutup, jadi terus continue. Ini udaranya masuk sini, baru masuk ke tabung atau penyimpanan udara bertekanan tinggi. Rata-rata ini bahan kuningan, jadi aman digunakan 2000 PSI, kecuali PCP murni bisa lebih, bisa 2500 maupun 3000, karena dia nggak ada sambungan di sini. Dia di sini kan ada sambungan patri, jadi kalau dia kasih tekanan lebih dari 3000 itu rawan pecah maupun rawan bocor. Walaupun satu helai rambut dia risiko bocor. Tapi kalau dia PCP murni kan nggak ada sambungan patri, jadi dia lebih kuat kalau dikasih tekanan. Jadi kalau gejluk kita sarankan 2000 PSI, maksimal 2500 harus langsung pakai. Jadi kalau didiamkan jangan lebih dari 2000. Itu cuma sekedar himbauan dari saya, tapi terkadang teman-teman berlebihan, saya tidak merekomendasikan. Baik, kita lanjut ke belakang. Ini ada stopper, ini stoppernya spring ini. Ini per tengah, jadi teman-teman biasa ngatur atau nyetel power itu dari per sini sama per belakang ini. Yang per belakang ini per hammer pemukul. Ini kalau modif ini mudah, tinggal ngelepas tutup, kemudian mengganti per hammer yang lebih keras. Tapi kalau mau mengganti per yang tengah sini itu agak sulit karena harus mengosongkan angin. Ini warnanya saya rubah biar kelihatan lebih jelas. Ini saya warna biru, ini saya rubahnya. Saya rubah ke putih ya biar kelihatan lebih jelas. Ini ada per, yang ini per tadi, yang pernya pompa. Yang ini per punyanya hammer, jadi per belakang. Ini saya kasih tulisan spring. Nah, setelah itu ada needle valve lagi, ventilan lagi ya. Yang tadi ini ventilan untuk pompa. Kemudian yang tengah ini ventilan untuk kerekan atau rumahnya ventilan yang besar, yang belakang inti, yang inti ini ada seal, ada ring juga, o-ring juga, ini ada klipnya lah. Ini istilahnya istilahnya kerekan istilahnya. Kita nyebutnya needle hose juga karena dia rumahnya jarum ventilan tadi. Kemudian kita ini naik, nah di sini ada lubang transfer nanti masuk ke chamber. Chamber itu rumah tempat masukkan peluru. Ada yang bilang kamar juga. Biasalah dari chamber jadi kamar. Orang kita mah seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada pemukul, ini ada hampar pemukul. Jadi per yang kita ganti, kalau sobat mau modif, per yang diganti ini dia menggerakkan hammernya ini, palunya ini, pemukulnya ini. Jadi semakin sobat memberi per yang kencang, otomatis pukulannya kan semakin kencang. Nah, itu menyebabkan ventilan yang ini bukanya lebih lama, lebih jauh, jadi powernya lebih kuat. Tapi resikonya akan boros. Jadi untuk penggunaan ini harus menyesuaikan kebutuhan dan harus sobat setting, karena percuma kalau sobat mengeluarkan angin yang banyak, boros, tapi powernya nggak bisa maksimal. Mungkin terkendala lubang transfer, terkendala laras yang nggak bagus, banyak. Oke, kita lanjut. Ini ada trigger, di sini ada gigi. Lah, ini permainan gigi speed. Biasanya teman-teman tanya berapa speed? Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Itu pun tidak jadi masalah karena terkadang kita menghitung dari angka 1 sampai 7, 1 sampai 5. Nah, bahkan sebenarnya yang terpenting itu adalah panjangnya gigi ini. Jadi walaupun dia panjangnya sama, kalau dibuat 3 maupun 7, power 3 sama 7 itu sama. Jadi cuma pembagiannya aja. Jadi yang 3 ada 1, 2, 3 seumpama. Dia panjangnya yang 7 juga sama giginya, tapi dia lebih
rapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Power yang 3 ini sama yang 7 itu relatif sama. Jadi sebenarnya nggak pada jumlah gigi, tapi pada panjangnya giginya tadi. Oke, ini trigger. Di sini ada ini per hammer, kemudian ini ada stopper lah. Ini kalau mau merubah atau mengganti per, ini yang dilepas, stoppernya baru diganti per yang kencang. Kalau mau mengiritkan juga lebih mudah, bisa dipotong pernya atau mengganti per spare part yang lebih pendek biar nggak merusak standar. Kemudian ini per hammer ini juga kendala kalau senapan itu sudah sangat sering digunakan bertahun-tahun, jadi sudah lemah. Nah, terkadang di sini juga bisa dimodif. Kalau mau lebih kencang lagi dikasih modifikasi, jadi ada setelan lagi. Itu sudah pernah saya posting juga di website senapanpai.com. Kemudian ini baut grendel. Baut grendelnya diputar dan ditarik untuk nanti untuk menggerakkan per hammer ini untuk gigi. Baik, itu tadi komponen-komponen senapan angin gejluk. Kalaupun sobat mau melihat atau mau punya gambar ini sebenarnya sudah lama saya posting, tapi mungkin saya baru sempat membuat video ini untuk sharing lebih detail. Ini sobat bediler bisa masuk ke website senapanpai.com. Ini saya posting di tips and trick, tepatnya komponen senapan gejluk. Nah, ini gambarnya sama, cuma ini sudah lama ini saya posting. Ini saya posting kapan ya, sudah lama, mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah, bagi sobat yang ingin ambil gambar ini sudah saya upload juga komponen senapan gejluk. Ini versi PDF-nya ada, ini tinggal sobat cetak. Untuk tips-tips lain juga ini sudah ada, cara pasang mano, kemudian untuk modif ada ya, coba sobat lihat sendiri. Kalau untuk melihat review-review, sobat bisa masuk YouTube juga, ketik saja Parespot, nanti akan muncul ini. Ini ada banyak review di sini. Di sini review-review singkat saya seputar perkembangan senapan angin. Kalau Facebook kita ada Parespot, ini bisa dilihat juga. Baik, sekian dulu sharing singkat saya tentang komponen senapan angin gejluk maupun PCP. Secara global komponen dari depan ke belakang itu relatif sama, kecuali untuk pompa gejluk dia ada tambahan pipa di bawah. Terus untuk bahannya bermacam-macam. Kalau gejluk umumnya menggunakan kuningan, tapi untuk PCP ada yang menggunakan dural, ada yang menggunakan titanium, banyak. Cuma kalau titanium nanti mungkin main baut, nggak pakai baterai. Oke, semoga sharing singkat ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang senapan angin. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.